Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Jumat, yakni Jumat Barokah ya. Dan saya kira ini salah satu Jumat juga yang paling banyak ditunggu-tunggu dari seluruh rakyat Indonesia. Saya mungkin nggak bombastis kalau semacam itu. Bahkan mungkin juga banyak pengamat pengamat asing yang akan menunggu momen ini karena momen kali ini nanti sore itu akan ada debat kandidat ya. Dan ini kandidatnya adalah calon wakil presiden gitu. Kita di FNN juga bekerja sama dengan Freedom News itu akan menggelar nonton bareng bersama dengan Bung Rocky Gerung. Jadi jangan miss ya. Mulai pukul 8.30 kita bisa supaya bisa ngobrol lebih panjang karena jadwal tayangnya Bukan kan nanti 8.30 Mas Hersu, 18.30 kali. 18.30 ya. Iya, sorry, 18.30 dan supaya bisa ngobrol karena on-nya kan debatnya seperti kemarin pukul 7 ya, Mbak ya. Mhm, Betul, betul. terus ya saya kira seremonialnya pasti nggak akan sebanyak debat pertama ya. Ini bisa Mhm. langsung saja gitu. Nah, ini saya kira yang banyak ditunggu-tunggu dan kemudian katanya persiapan dari TKN ini luar biasa. Gibran sudah dilatih oleh 3 tim untuk persiapan debat banget. Wah, kayaknya mantep banget ini persiapannya ya. Pasti ada tukang pijitnya, ada yang tukang bisiknya, macam-macam lah. Saya nggak tahu apakah masih ada yang bawain kardus susunya, nggak tahu nanti apakah malam nanti ada. Kayak gitu yang Mbak Agi. Oke, itu topik yang akan kita bahas, tapi penting kita ingatkan di tengah situasi hiruk pikuk persiapan Pilpres 2024 itu sebenarnya diam-diam pemerintah sudah menambah utang baru dan sekarang tembus di atas 8.000 lebih gitu ya Mbak Agi, dan Betul. juga akan masih ditambah lagi utangnya. Dan saya kira sebenarnya ini para ekonom, para ahli fiskal juga sudah memperingatkan sejak lama bahwa utang kita itu sampai akhir pemerintahnya Jokowi bisa sampai tembus, yang moderat menyebutnya 10.000, tapi ada Mhm. yang juga menyebutnya sampai 11.000 triliun. Itu warisan yang warisan nyata langsung akan diwariskan oleh Jokowi itu ya utang itu, bukan bukan yang lain-lain saya kira ya. Karena utang itu utang jangka panjang, ada yang jatuh temponya sampai 50 tahun. Artinya sekarang ini generasi Gen Z sekarang pun, kalau umurnya Gen Z itu berapa paling tua sekarang, Mbak? 8 Eee, iya, mulai dari dia bisa, sekarang menjadi pemilih pemula sekitar 27-28 tahun itu masuk ke dalam Gen Z ya. Gen Z ya. Jadi yang umur antara 17 sampai 28 tahun lah, kalau kita ambil yang 17 tahun aja, kalau 50 tahun lagi sampai mereka nanti umur 67 tahun gitu ya. Lebih tua dari usia kita, itu mereka masih akan mewarisi utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi. Masih mau diterusin nambah utang baru. Ya Oke. kalau seandainya dengan kebijakan utang yang ugal-ugalan seperti itu saya Hmm. rasa tepat itu memilih 02. Karena sepenuhnya 02 ini Prabowo Gibran ini yang akan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi termasuk juga kebijakan-kebijakannya. Kalau 03 itu sepertinya sekarang masih setengah-setengah Mas Hersu ya. Sekarang Hmm. mulai makin mereka memoderatkan diri dengan apa cepat unggul begitu kan sekarang tagline-nya sudah berubah gitu. Mulai menjauh lah ya gitu, mau membuat jarak, mulai mengambil jarak. Nah, dan tapi gini, saya rupanya diingatkan oleh seorang teman kemarin kan soal ribut-ribut soal Pak eh, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemarin kan, rupanya ketika dia salam pagi pagi pagi, itu saya pikir itu ucapan apanya yang biasa semangat di mana di kalangan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, itu ternyata pagi itu adalah akronim dari Prabowo Gibran. Jadi benar-benar ada segala macam cara dilakukan. Dan saya juga ada di chat oleh seorang teman yang mengingatkan bahwa nggak usah diteruskan lagi lah soal Pak Jelas. Zulkifli itu, karena itu memecah belah apa umat dan sebagainya. Toh ulama yang lain bercanda juga dengan hal yang sama, tapi kok nggak dipersoalkan begitu Pak Pak Zulhas dipersoalkan. Saya kira konteksnya beda ya, karena kalau Ustadz Abdul Somad dan yang ketika bertemu dengan Anies dan Ustadz Hadi Hidayat itu justru meluruskan, kan gitu ya, meluruskan bahwa nggak boleh terjadi semacam itu. Kalau Pak Zulkifli Hasan kan menyatakan bahwa itu saking cintanya kepada Pak Prabowo sampai nggak mau membalas ucapan, bukan membalas, mengaminkan dari imam, dan kemudian apa tangannya yang katanya tidak begini lagi ketika sahut itu terus ganti dua gini. Jadi saking beda banget saya kira konteksnya begitu ya.
Tapi Iya saya Mas Ensu, ini banyak sekali loh. mm, Terus kemudian di penonton of the record gitu mm, juga ya kan yang mereka mm, mempersoalkan itu dan saya lihat banyak di tayangan-tayangan di berita yang lain juga mempersoalkan itu dan konteksnya sangat-sangat beda karena baik mm, Ustadz Adi Hidayat maupun Ustadz Abdul Somad itu malah melarang mereka mereka mm. tidak membolehkan kalau seandainya memang ada yang seperti itu walaupun melarangnya itu dengan tidak Bercanda juga, ya sambil bercanda. bercanda ya, Mm, mereka tertawa gitu karena ini mungkin ini adalah sesuatu yang menurut mereka tidak mungkin. Tapi kalau Zulkifli Hasan itu dia menceritakan seolah-olah itu sudah terjadi dan dia menjadi kesaksian itu adalah berupa kesaksiannya dia bahwa di daerah kalau di sini tidak ada ya, tapi di daerah-daerah yang jauh sana itu sudah ada seperti itu. Dia sepertinya memberikan bahwa orang saking sayang, saking cintanya kepada Prabowo, maka mereka sampai tasyahud itu sampai berjari dua mm, seolah-olah itu dia memang ada begitu kan Mas mm, Hersu mm, dan mm. kemudian dari Edi Suparno Sekjen dari PAN juga mengatakan bahwa dia mengklarifikasi tapi isi klarifikasinya adalah bahwa Zulhas itu menyampaikan sesuatu fenomena yang ada di masyarakat ya artinya itu memang ada dan kemudian orang menuntut bahwa Zulhas ini harus memberikan Mm, memberitahu daerah mana yang seperti itu begitu mm, betul-betul itu hanya bluffingnya dia mm, aja gitu sebagai upaya cari muka kepada Prabowo dan kepada Pak Jokowi mm, ataukah itu memang benar-benar ada kalau benar-benar ada kan harus diluruskan dia harus mm. menunjuk daerah Ya, mana yang melakukan itu mm, mm. kelompok-kelompok orang mana yang melakukan itu karena dia mengatakan banyak seperti itu tidak hanya Ya, sekali ya, ya, ya. Jadi makanya itu, karena kan di satu sisi mereka menuding bahwa itu tidak dipahami secara utuh gitu ya, pernyataannya Pak Zulhas, yang ini yang disebut yang menuding dia penistaan agama. Sebaliknya, yang menyatakan bahwa itu bukan penistaan agama juga sebaiknya juga menonton konteksnya secara utuh, karena itu kemarin saya menayangkan secara utuh pidatonya Pak Zulkifli Hasan supaya fair orang bisa menilai sendiri betulkah itu bukan penistaan agama bukan apa tapi satu poin yang jelas yang saya garis bawahi bahwa Pak Zulkifli Hasan itu hadir di sana sebagai Menteri Perdagangan gitu ya dan tapi sepanjang pidatonya itu dari awal sampai akhir itu isinya kampanye gitu walaupun dikemas guyon-guyon cuman dia keplesetnya yang lain-lain mungkin soal Bawaslu aja karena dia sering bercanda oh satu putaran maksudnya satu putaran itu lari di Simpang Raya, Simpang Lima Semarang, maksudnya olahraga itu. Orang tahu lah semacam itu. Kemudian pagi-pagi tadi itu, pagi itu sebenarnya Prabowo Gibran. Oh kalau ini menang menang mutlak ini dia bilang. Saya cuma bilang mutlak. Jadi secara umum itu betul-betul kalau saya tidak mau yang soal wilayah penistaan agama silahkan aja para ahli agama dan juga kalau nanti penegak hukum menilai apakah itu ada penistaan agama atau tidak. Tapi bahwa secara etika dia menggunakan sepenuhnya panggung seorang pejabat tinggi negara yang saya kira dia pasti terbang ke situ juga menggunakan fasilitas negara dan segala macam fasilitas negara dibiayai digunakan untuk mengkampanyekan paslon 2 dan juga PAN gitu. Ya saya kira ini secara etik juga merupakan pelanggaran. Oke, kita tinggalin deh yang soal itu nanti nggak akan kita bahas lagi ya soal itu. Ya, ini kira-kira ada di mana sekarang Pak Zulhas ya? Karena setelah itu dia seperti menghilang begitu saja Mas Hersu ya. Nggak tahu Dan saya. yang menjawab orang-orang lain gitu Iya, kan. iya Tidak dan mengklarifikasinya sendiri ya, karena dia tahu itu big blunder begitu kan. iya, iya, ini besar sekali. Yang terutama, saya kira mungkin kalau dibandingkan dampaknya kepada Pak Prabowo dan kepada PAN jauh lebih gede pada PAN, ya Betul. dampaknya, ya. Betul. Nah, karena ini bagaimanapun dia ketua umum PAN dan ini yang saya kira rawan karena bagaimanapun PAN itu kan partai yang sebenarnya potensi itu tidak lolos ke parlemen juga besar Iya. sekali. Ditambah Betul. blunder semacam ini ya sangat sangat berat begitu. Saya tahu banyak teman-temannya kemudian bekerja untuk mencoba membendung ini. Tapi udah jadi kayak air bah ya Mbak ya. Jadi sulit saya Betul. kira membendung. Justru malah orang yang mencoba membela malah juga bisa kena bully loh gitu ya. Hati-hati karena silahkan aja Anda tonton yang membela Pak Zul. Silahkan tonton videonya lengkap. Anda bisa lihat di Garuda TV. Mudah-mudahan masih belum di take down. Atau juga bisa di Hersu Point. Saya juga menayangkan secara lengkap. Saya yang ambil dari Garuda TV juga. Oke, kita nggak akan bahas soal ini, tapi kita cuma singgung saja. Yang berikutnya soal apa Mbak ini yang kita bahas? Ini soal digital juga menarik sekali Mas Hersu. Ini soal sekitar 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya itu dari TKN Prabowo Gibran itu meluncurkan atau meresmikan platform artificial intelligence gitu. Ini semacam chatbot yang pintar gitu ya, sangat smart gitu sebagai upaya untuk meluaskan kampanye begitu. Ini jangkauannya sepertinya lebih banyak kepada Gen Z, tapi kan yang memakai
chat WhatsApp itu kan tidak hanya Gen Z. Jadi semuanya untuk seluruh umur sebetulnya ya. Hmm, hmm, Cuman biasanya kalau AI ini kan memang lebih familiar itu digunakan oleh anak-anak yang masih muda begitu kan. Mereka sekarang mengerjakan segala macam pekerjaan gitu. Mereka menanyakan kepada uh, apa chat GPT misalnya seperti itu. Tapi ini namanya adalah Prabowo Gibran AI begitu. Dan kemudian ketika ini cukup ramai Mas Irsu di media sosial karena ternyata pemilik atau hmm. pendiri Drone Emprit yaitu Ismail Fahmi itu kemudian menceritakan pengalamannya ketika melakukan chat dengan AI milik Prabowo Gibran begitu Hmm, kan. hmm, hmm. Ternyata ketika ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar apa ya, di luar kelaziman atau pertanyaan-pertanyaan usil atau untuk menguji, biasanya kan kita kalau memakai sebuah chatbot begitu ya kita ingin menguji Hmm. ke apa namanya kepandaiannya, smartnya itu gitu kan. Dan ketika ditanyakan sesuatu yang di luar begitu, di luar kelaziman gitu, dan ternyata mereka juga tidak sepandai-pandai itu dan ini malah berbahaya kalau menurut saya begitu. Kita Hmm, tahu netizen Indonesia itu netizen sering dikatakan netizen julid begitu kan, terutama hmm, untuk kasus untuk apa perang Palestina Israel itu kita betul-betul mereka sampai tidak itu bukan isapan jempol bahwa pemerintah Israel itu betul-betul pusing dengan kelakuan dari netizen Indonesia ketika mereka melihat sesuatu yang di luar nalar. hmm. Itu juga Oke, dengan ini Mas Irsu artificial oke. intelligence mungkin kita bisa Kita bicarakan. bahas. Di luar itu masih ada topik lain? Mungkin Mas Hirsu perlu singgung tuh. Kemarin Mas Hirsu kontenkan juga Pak Firly ya. Oh, Eh, Pak Firly ya, Pak KPK. Firly ya, Pak Firly kan jabatannya sebenarnya di tengah kasus ini diperpanjang oleh Presiden ya, sesuai dengan Hmm. karena kepresnya udah keluar itu karena ini tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi, jadi semua diperpanjang jabatan pimpinan KPK dari Firly dan Dewas itu dari bulan Desember 2023 menjadi 2024. Tapi di tengah situasi seperti itu kemudian Firly mengundurkan diri. Tapi apakah kemudian Firly ini mengundurkan diri karena itu sikap legowo dia gitu? Tapi ada juga yang mencurigai bahwa ini rupanya upaya dia berkelit dari proses yang sedang berlangsung di Mahkamah, di Di Dewan Dewan Etik, Pengawas. Dewan Etik, Dewan Pengawas gitu. Ini kita bahas karena Pak Karyoto juga menyatakan sudah menyiapkan surat penangkapan kalau sampai Pak Firly menolak mangkir untuk hadir lagi. Oke, kita mulai persiapan dengan soal Gibran ini ya, Mbak Agi ya. Soal ini saya kira pasti akan banyak ditunggu-tunggu dan ini kan kita kita ingat ya kalau kalau kita sering menyebutnya sebagai netizen menyebutnya Samsul sekarang nickname-nya dari Gibran itu, dan Gibran sendiri kemarin juga nggak tahu apa maksudnya kan dia mencuit juga di akun X-nya itu soal kata-kata Samsul. Ini orang kemudian teringat-ingat apakah sama dengan kayak dulu ketika dia mencuit gitu ya. Yang bahkan katanya kabarnya itu mencuit menyindir Erick Thohir yang katanya ikut-ikut bermain ngomporin di Mahkamah Konstitusi gitu karena dia ingin menyalip Gibran sebagai calon wakil presidennya waktunya itu gitu rumornya seperti itu ya. Sekarang ini Samsul saya nggak tahu apa maksudnya karena sebelumnya kan politisi PDIP itu juga cepat viral ya unggahan apa aksi dari politisi PDIP Masinton Pasaribu yang menyatakan ayo Samsul ayo tunjukkan bakatmu lah tuh. Itu ramai sekali. Coba kita tonton lagi sebentar deh yang soal ini lumayan ini menarik nih. Ayo Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, ayo, keluarkan bakatmu dalam jabatan. Ya, jadi orang pun walaupun Masinton tidak menyebut itu Gibran, tapi orang semua tahu yang dimaksud Samsul itu akronim dari Asam Sulfat itu adalah adalah Gibran kan begitu ya Mbak. Jadi ya eh, menarik ini. Jadi tapi saya sarankan kepada Anda jangan underestimate dulu karena satu bahwa di antara yang penting itu track record yang ingin saya sebutkan. Track recordnya dari tiga kandidat calon wakil presiden ini yang pernah debat di apa di dalam kontestasi eh, melalui pilkada atau pemilu yang lain itu adalah cuma Gibran. Itu kata ini ya kata TKN ya TKN Mbak Saras ini Saraswati putranya Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Benar dia memang punya pengalaman waktu itu debat kandidat di pilkada Solo, Pilwakot Solo. Tapi pada waktu itu lawannya kan tukang jahit sama ketua RW. Tapi sekarang yang dilawan itu adalah Pak Mahfud MD dan juga Caimin gitu, dua tokoh senior. Saya kira dua-duanya punya pengalaman panjang di legislatif, di eksekutif. Kalau Pak Mahfud malah punya pengalaman di yudikatif ya menjadi ketua ketua MK gitu. Nah ini Mbak Anggi mungkin kita bisa bahas persiapannya Mbak yang katanya sudah dilatih oleh tiga tim tadi itu.
Iya betul sekali Mas Irsu. Saya itu sampai karena ingin tahu dan kemudian penonton of the record itu menyarankan gitu Mas Irsu. Hmm. Saya tadi malam itu melihat debat tahun 2020 yang berlangsung antara Gibran dan wakilnya Teguh Oh, begitu. sudah nonton Mbak Agi akhirnya? Nonton dapat? Iya, iya, Hmm. saya nonton itu Mas Hersu ya, Hmm. dan juga lawannya itu yang disebut oleh Mas Hersu itu begitu. Hmm. Dan ya kalau sebelumnya sama hampir sama seperti ini kan dibuat juga oleh KPU kan KPU daerah atau KPUD sama seperti yang di pusat juga ada visi misi begitu Hmm. penyampaian dan kemudian ada debat. Nah dari visi misi saja juga kita bisa melihat kita bukan mentertawakan ya, Hmm. tapi ini adalah kan kita tahu juga ada apa namanya pernyataan dari FX Rudi begitu mantan wali kota yang dari PDIP yang belakangan ini kan belak-belakan dia juga mengatakan bahwa lawan dari Gibran itu memang diadakan karena Gibran sendiri tidak mau dia terus kemudian apa melawan kota kosong seperti itu begitu. Hmm. Jadi memang ini memang sosoknya itu dibuat begitu. Dan Settingan lah ya. iya, settingan lah begitu semacam itu. Jadi kemudian ketika saya melihat itu memang ketika memaparkan visi misi saja Gibran itu sudah terlihat unggul Mas Ersu karena mungkin ya ada tim gitu yang memoles dia, betul memoles dia dan walaupun dari beberapa kali dia terhenti, dia mengingat-ingat ya itu ya biasa seperti debat seperti itu kan memang ada dari tim sudah menyediakan kemudian dia menghafal dari apa yang sudah ada begitu dan kan sementara dari lawannya ini terlihat memang tidak begitu menguasai istilah-istilah teknis juga dia tidak menguasai kemudian juga sesuatu yang apa ya to the point apa ini penyelesaiannya seperti kan dari visi misi itu kan dia memaparkan apa saja yang akan dikerjakan itu sebutan-sebutannya juga tidak apa istilahnya tidak proper begitulah ya Mas Hersu karena mungkin juga bukan itu lagi bukan apa namanya orang yang memang siap untuk maju begitu jadi apa adanya. Ya, 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 ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini pemirsa of the record ya, jangan kaget kalau seandainya nanti Gibran tiba-tiba lancar untuk berbicara panjang juga karena saya lihat di tahun 2020 juga demikian. Dan ada 3 tim katanya dari Erwin Aksa ini tim dari Prabowo Gibran yang menjelaskan bahwa ada 3 tim ini yang sekarang betul-betul melatih Gibran memandu dia yaitu tim dari ini putra dari Solahuddin Wahid ya Mas Ersu ya, adik dari Gus Dur yaitu Ipang Wahid gitu. Kita tahu juga Ipang ini kan juga yang dulu mengawal Pak Jokowi di ketika di Pilpres 2019 di mana di sela-sela debat begitu ketika istirahat terlihat Ipang juga memberikan apa briefing kepada Pak Jokowi, memberikan catatan berupa kertas entah apa gitu kan di sela-sela itu memang bisa dilakukan Pak Jokowi sementara masih berada di podium. Nah, rupanya Ipang Wahid ini sekarang juga menjadi apa tim dari yang memoles untuk debat Gibran ini. Selain itu juga dari Budi Jiwandono. Budi ini adalah ponakan dari Pak Prabowo, dia anak dari Sudrajat Jiwandono dan Bianti ya, kalau tidak salah kakak dari Pak Prabowo. Ini juga Gubernur Big Bank Indonesia dulu ya. dulu Gubernur Bank Indonesia, betul. Dan Budi Budi ini yang salah satu yang memoles lah. Mungkin karena ini kan temanya ekonomi begitu kan, ekonomi digital begitu. Dan yang satu lagi adalah tim dari pakar. Dan katanya mereka mengatakan bahwa jangan kaget kalau seandainya Gibran malam ini akan tampil cerewet begitu dikatakan seperti Hmm. itu. Terus kemudian juga dia sudah memegang berbagai apa dokumen-dokumen yang penting begitu dan dia juga menguasai dikabarkan dia sangat menguasai ekonomi ini karena selama di Solo dia pun lebih banyak begitu mengurusi soal ekonomi dan Ya. intinya tingkat level daerah itu akan diperluas menjadi level nasional ya kurang lebih kisi-kisinya seperti itu Mas Ersu. Ya, jadi itu pentingnya kenapa kemudian podium sekarang diadakan ya, supaya dokumen-dokumen bisa ditaruh di podium kan gitu. Kalau dengan format Katanya sejauh ini Mas Ersu soal bisa membawa kertas dan juga membawa pulpen gitu ke atas podium dia hanya menyebutkan dari KPU-nya hanya menyebutkan bisa membawa kertas untuk mencatat begitu bukan berupa catatan tapi memang tidak apa ya tidak terlalu detail ya aturannya ya disebut memang bahwa tidak diperiksa membawa gitu ketika dia catatan bawa gitu. ya dibawa kertasnya. Tapi ini pentingnya pegang podium itu nanti ada podium jadi bisa untuk naruh itu. Betul. Dan juga kalau orang agak grogi kan bisa pegangan podium karena bayangin kalau kayak formatnya Pak Prabowo dan yang sebelumnya Capres Perdana itu betul-betul telanjang di situ ya nggak bisa pegang apa-apa dan gerakan kakinya dan sebagainya itu bisa kelihatan banget tangannya gemetar atau tidak kakinya gemetar atau tidak kan nggak kelihatan kalau tercover oleh podium kecuali kalau podiumnya transparan tapi itu saya pun nggak yakin kamera bisa tembus juga kan gitu gambar itu kecuali diambil dari angle yang berbeda
Tapi kita tahu kan angle-nya ya standar-standar aja lah yang kemarin itu kan. Jauh ini. Ya sebenarnya kalau kita bisa bebas dan kamera yang bebas, televisi kan kita seperti sebut itu bisa melihat ekspresi dan mikro ekspresinya begitu ya, karena itu harus bisa ekstrem close up dan sebagainya, medium close up dan sebagainya, harusnya bisa dilakukan semacam itu. Tapi ya itu tadi benar juga sih, saran saya jangan terlalu underestimate juga ya. Siapa tahu Gibran ini memang sebenarnya sedang menyamar. Saya jadi teringat dengan tokoh lama, saya kira zaman Pak Harto, yang kalau bicara di depan media itu ngomongnya seperti orang kesulitan ngomong, seperti kayak Gibran gitu, tapi dia lebih panjang kalau ngomong. Ini kebetulan dulu sempat menjadi bersahabat cukup baik, ya ini Pak Mensesnek Murdiono, Mbak Agi kan pernah, kalau zaman Mbak Agi di sana masih ketemu sama Pak Murdiono nggak? Masih lah, kita Ya, kalau ya, ya. menunggu Pak Harto itu cukup lama menerima tamunya, terus teman-teman itu berkunjung ke ruangannya Pak Murdiono, diundang, Betul, betul. dia bisa menceritakan apapun begitu. Ya, dan ngomongnya sangat lancar dan cerdas sekali ya Pak Murdiono ya. Jadi kebetulan orang yang sering kan suruh orang sebel nonton Pak Murdiono kalau ngomong, tapi di belakang itu Pak Murdiono kalau bicara sangat lancar. Saya pernah tanya kenapa Pak Murdiono kalau tampil di sana kan dia seperti itu bicara. Dia bilang bahwa kan bagaimanapun saya ini menyampaikan apa yang dipikirkan, diucapkan oleh Presiden Soeharto. Jadi jangan sampai salah saya gitu. Kalau sampai salah itu berarti ya saya akan mempermalukan Pak Harto. Kira-kira begitu waktu itu penjelasannya Pak Murdiono itu ya. Kebetulan saya tetap bersahabat sama Pak Mur sampai beliau pensiun gitu, bahkan sampai beliau wafat itu. Jadi cukup kenal seperti apa Pak Murdiono. Jangan-jangan Gibran seperti Pak Murdiono loh, Mbak. Jadi pura-pura aja dia di depan kamera seperti itu, tapi sebenarnya kalau ngomong sehari-harinya lancar gitu. Dan karena sekarang dia dalam situasi harus membuktikan, dia akan buktikan kali ini. Jadi jangan underestimate terhadap Gibran ya. Samsul, Gibran bukan Samsul. Iya ya, dan ini dari Caimin juga dan juga dari Mahfud MD juga, mereka mengatakan juga waspada terhadap semuanya begitu ya. Mereka mempersiapkan untuk semua. Sebelumnya memang seperti misalnya Pak Mahfud begitu, ketika ditanya oleh media siapakah yang paling berbahaya, yang paling untuk lawan debat nanti begitu, dia menyebutkan untuk pertama kali ya tentu saja Caimin gitu kan, karena Caimin ini memiliki kapasitas. Tapi ya kalau saya pikir dua-duanya lah, Caimin dan Gibran juga sama-sama dua-duanya itu, kemudian dia meralat seperti itu. Sementara kalau dari Caimin dia mengatakan bahwa ya Gibran pun juga karena dia pernah menjadi wali kota begitu, jadinya kita juga waspada begitu, apalagi kepada Pak Mahfud. Jadi saya rasa masing-masing sudah menggali lah ya seperti itu. Dan kalau tadi Mas Hersu bilang kalau seandainya Gibran ini sedang menyamar begitu, saya rasa ini tergantung kepada pembisik ya Mas Hersu. Karena biasanya walaupun kunjungan ke daerah itu kan banyak sekali itu yang mengikuti begitu. Dan setiap kali dia merasa kesulitan untuk menjawab sesuatu, dia menengok ke kanan ke kiri, kalau tidak ke belakang mencari siapa yang bisa dijadikan untuk memberikan data. Sepertinya sih seperti itu begitu, seperti yang terjadi di IKN, seperti yang terjadi di tempat lain gitu. Kalau seandainya tidak bisa menjawab ya dia kemudian ya biar masyarakat yang menilai, kurang lebih begitu. Tapi saya rasa kalau di debat dia tidak bisalah menjawab biar masyarakat yang bisa menilai. Lebih panjang yang menanyakan, kalimat yang bertanya panjang sekali sementara jawabannya lebih pendek daripada pertanyaan. Oke, ayo Samsul, ayo Gibran, ayo tunjukkan bakatmu. Ini gayanya si Mas Hinton seperti itu ya. Kamu bisa, gitu ya Mbak. Oke. Iya, iya. Ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya, soal utang dulu Mbak. Ini saya kira ini soal yang serius ini ya. Iya Mas Hersu, ini utang ini serius sekali ya, karena memang kita kan terus berhitung ya masyarakat ini, dan ini saat ini yang terjadi, utang yang ada itu sudah ini memecahkan rekor utang sepanjang sejarah Indonesia ini berdiri, begitulah bisa dikatakan demikian Mas Hersu. Karena jumlah utangnya per 30 November kemarin itu sudah mencapai 8,04 triliun. Begitu. Dan ini artinya sudah tembus angka psikologis 8.000 triliun begitu kan. Jadi yang sebelumnya 7.700, 7.800 begitu kan, dan ternyata sekarang memang sudah terkonfirmasi lebih dari 8.000 triliun. Itu jumlah resmi ya.
kita seringkali kalau para pengamat menghitung secara global begitu, itu jumlahnya sudah di atas 10.000 triliun. Tapi ini kan jumlah dari yang ada, yang pemerintah saat ini begitu Mas Hersu, yang biasanya dipublikasikan. Dan ini kalau melihat hal ini, kita merujuk misalnya kepada Bima Yudhistira, yaitu Direktur Center of Law and Economic Studies. Ini salah satu ekonom atau pengamat yang sering media tanyakan gitu sebagai sumber rujukan. Dia mengatakan bahwa kondisi utang pemerintah yang 8.000 triliun lebih tersebut itu adalah tertinggi sepanjang sejarah dan perlu diwaspadai, itu terutama utang luar negeri terhadap beban utang pemerintah dan BUMN ini Mas Hersu. Karena ini kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita itu jomplang begitu ya. Karena menurut Bima itu beban pembayaran bunga utang luar negeri tersebut sudah mencapai 36,4% secara year on year gitu ya. Dan kemudian untuk pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%. Kita bisa bayangkan ini perbedaannya itu sangat-sangat rentangnya itu sangat-sangat lebar Mas Hersu, dan itu bisa menyebabkan likuiditas kering. Saya bisa bayangkan sih, yang kita kan sudah alami juga dulu krisis ekonomi ya Mas Hersu, bagaimana kalau likuiditas di perbankan ini kering, ini menyebabkan bunga sangat tinggi di perbankan, di lembaga-lembaga finansial begitu. Kalau seandainya bunga ini sangat tinggi, maka para investor itu lebih senang untuk menginvestasikan dananya itu ke perbankan, karena ngapain, tanpa resiko kan, dia duduk tenang tidur begitu, itu sudah berbunga dengan bunga yang cukup tinggi. Apalagi kalau kita investasinya besar, kita bisa dapat interest under table. Jadi interestnya berbeda dengan interest yang dipublikasikan gitu, interest bunga maksudnya ya. Dan kemudian kalau seandainya itu terjadi, saya merujuk kepada yang dulu-dulu krisis ekonomi yang sudah kita pernah rasakan, maka orang untuk para pengusaha untuk mengambil kredit di bank ini sangat-sangat berat, karena artinya mereka harus memiliki keuntungan yang tinggi untuk dapat membayar bunga tinggi tersebut. Nah, akibat lainnya, akibat dari orang investor ini lebih senang memasukkan uangnya ke perbankan, itu sektor produktif tidak bergerak. Akhirnya mereka tidak mau memasukkan sektor-sektor produktif. Kalau sektor produktif tidak bergerak, pabrik-pabrik tidak tumbuh, maka kemudian produksi kita untuk ekspor juga itu kan akan melandai Mas Hirsu. Itu tidak akan tumbuh, dan itu menyebabkan falas kita kering, devisa kita kering. Yang akhirnya itu secara secara hukum begitu, circle ekonomi itu ya itulah yang akan terjadi kalau seandainya ini kejadian seperti ini. Nah, apakah kita masih akan melanjutkan kebijakan utang jumbo yang ugal-ugalan ini yang dilakukan di masa Jokowi atau tidak? Nah, itu tadi kemudian banyak menjadi percakapan teman-teman kita sesama jurnalis, itu rame membicarakan masalah ini Mas Hirsu. Kalau seandainya memang iya, makanya 02 itu yang katanya 100% itu akan melanjutkan kebijakan Jokowi yang seperti ini. Iya, makanya ya ketika kemudian Pak Jokowi kemarin teriak-teriak bahwa likuiditas kita kering dan UMKM susah mendapatkan akses perbankan, ya perbankan dan menyalahkan bahwa kebanyakan perbankan itu lebih memilih menanamkan uangnya di surat berutang negara. Ini kan sebenarnya siapa yang menerbitkan surat utang negara ini, dan kenapa utang negara bunganya tinggi, dan kemudian bank daripada nanti dia mengalami NPL yang tinggi, non performing loan yang tinggi, ya lebih baik taruh aja uangnya di surat-surat berharga juga kan, dia juga nggak mikir juga yang utang ke pemerintah juga kan. Jadi lingkaran setan sebenarnya Mbak soal itu. Jadi kalau Pak Jokowi teriak-teriak itu kebijakan dia kok, kemudian malah teriak-teriak perbankan yang disalahkan kan gitu. Iya, betul sekali. Kita masih ingat ya ketika SBN diluncurkan, dulu ORI diluncurkan, itu bahkan bunganya sampai di atas 5% begitu ya, sampai 6%. Ini kan tinggi sekali, sementara kalau di Filipina, taruhlah di negara-negara ASEAN itu hanya sekitar 3%, 4%. Yang itu pun mereka juga laku begitu. Tapi karena kita membutuhkan dana dalam jumlah besar dan dalam waktu cepat, makanya kemudian SBN itu habis kan, seperti itu Mas Hirsu. Baru belakangan ini yang tidak terlalu heboh seperti dulu gitu. Tapi artinya dalam jangka waktu tertentu ketika kita mengembalikan itu masyarakat, para investor ini, waktu pengembaliannya interestnya itu sangat-sangat tinggi begitu. Itu yang disebut juga ugal-ugalan dan menjadi beban berat bagi kita begitu. Nah, sekarang ini kita melihat apakah ya untuk tahun depan itu 2024 saja pemerintah kan sudah mengatakan bahwa mereka akan menarik utang sekitar 600 triliun begitu. Nah, ini baru perkiraan begitu, bahwa pada tahun 2024 itu bisa lebih
sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya melihat di situsnya IKN, situs resmi IKN itu sebelumnya saya kaget Mas Ersu, kok mereka menyebutkan sebelumnya itu di DPR gitu datanya kan 30% dari dana pembangunan IKN itu berasal dari APBN begitu kan. Nah, artinya kalau dananya itu sekitar 466 triliun begitu kan dengan apa nilai tukar sekitar 15.000 ya. Mungkin kalau sekarang nilai tukarnya lebih tinggi itu sudah bisa 480 triliunan. Artinya kalau 30% itu saja sudah di atas 100 triliun begitu. Sudah mendekati 150 triliun. Nah, itu pernah diunggah di situs IKN bahwa APBN akan jumlah modal untuk pembangunan IKN itu mencapai 50% lebih. Saya kaget, tapi begitu ternyata sudah dihapus, sudah di take down begitu Mas Hersu artikel tersebut dari website IKN gitu. Nah, ini artinya nantinya kalau sebelumnya IKN itu dikatakan tidak memakai uang APBN, tapi kemudian setelah itu ketika investor-investor luar negeri itu memang tidak berdatangan seperti semula dikatakan akan oversubscribe gitu kan, yang katanya sampai berlomba-lomba mereka mengantri dan sebagainya, tapi ternyata zong begitu, itu kan kemudian akan memakai dana APBN 10%. Setelahnya ya bisa 20% dan ternyata sekarang saya melihat di akan dengan DPR itu sekitar 30%. Nah, ini kalau seandainya IKN ini masih terus seperti ini, investor dalam negeri pun juga harus diinjak kaki dulu baru dia mau menanamkan di sana. Nah, ini kita khawatirnya nanti lebih lagi nih Mas Irsu kebutuhan akan pembangunan IKN dan itu bisa menyebabkan utang luar negeri kita bertambah lagi begitu. Nah, apakah kebijakan yang seperti ini yang masih akan diteruskan begitu ya? Sementara di mana-mana itu tadi likuiditas kering, terus kemudian UMKM tidak tumbuh, harga-harga naik, begitu subsidi itu terus dikurangi dan sebagainya. Yes, oke. Ya, saya kira ini soal yang jangan dianggap main-main dan memang saya kira mungkin soal begini ini nggak jadi pembahasan di kalangan Gen Z ya. Ini orang di kelompok baby boomer pun bahkan juga banyak nggak terlalu dibahas soal milenial juga ya karena terbatas ini segmented banget. Tapi ya yang harus kita ingatkan bahwa ini dampaknya itu langsung pada kehidupan Anda ya. Jangan dianggap ini banyak persoalan para ekonom, ini yang akan membayar utang semua itu adalah Anda. Kan gitu ya. Iya, setiap bayi lahir gitu yang sebelumnya itu kan 13 juta ya. 13 juta itu sekitar 2000 sekian lah sebelum 2020. Terus kemudian naik lagi menjadi 20 sekian juta, 23 juta. Terakhir itu tahun 22 ya kalau tidak salah menuju ke 2023 itu 29 juta setiap bayi yang baru lahir itu menanggung itu. Tidak peduli dia bayi anak pemulung maupun bayi orang kaya dia menanggung beban seperti itu kalau disamaratakan. Tidak tahu udah berapa nih Mas Ersu dengan ya, tapi kan kemudian mereka bertanya kan bukan kita yang bayar cashnya. Memang Anda tidak bayar cashnya, tapi itu nanti diambil dari pajak Anda yang itu merupakan pendapatan negara, kemudian masuk ke APBN dan dari APBN itu nanti untuk digunakan untuk membayar utang. Ya kan begitu. Dan apa dampaknya kalau kemudian APBN itu habis untuk membayar utang? Karena sekarang saja kan pendapatan dari sektor pendapatan itu dari APBN itu kan sekitar 2000-an sekian triliun gitu Mbak ya. Sementara 1000 triliun itu sudah bisa sudah digunakan untuk membayar cicilan dan bunga pokok utang. Nah, kalau nambah lagi ya saya kira mungkin lebih dari 1000 triliun. Bayangkan artinya separuh lebih dari pendapatan APBN kita itu cuma bisa untuk membayar utang. Dampaknya apa? Dampaknya jangan bayangkan bisa bangun IKN gitu, bangun nanti fasilitas-fasilitas umum, fasilitas publik seperti jalan raya dan sebagainya, kemudian juga subsidi-subsidi yang sekarang juga sudah banyak hilang kepada petani dan sebagainya, itu akan dipangkas. Jadi itu yang harga yang akan dibayar oleh bangsa ini akibat seorang pemimpin seperti sekarang ini yang rajin menambah utang. Gitu ya Mbak Agi. Oke. Tapi apa topik yang belum kita bahas yang lain? Soal apa tadi? Yang menarik ini artificial intelligence yang Oke, iya. Itu platform ini kan baru saja diluncurkan oleh TKN Prabowo Gibran begitu Mas Hersu, dan diharapkan ini dapat menjangkau lebih jauh begitu untuk menaikkan elektabilitas dari Prabowo Gibran begitu, karena memang hal-hal yang berbau artificial intelligence ini lebih banyak digunakan oleh Gen Z karena ini kan baru munculnya belakangan ini Mas Hersu. Sebetulnya sudah lama muncul tapi kan menjadi booming begitu, menjadi
hot topic itu baru belakangan ini. Dan kemudian ini juga diadopsi oleh Prabowo Gibran, yaitu ada tim relawannya bernama Pride begitu yang membuat ini, dan ini kemudian diperkenalkan ya sekitar 2 hari lalu ini oleh Roslan, yaitu ketua dari TKN. Dan menariknya Mas Hersu, ternyata ini langsung dicoba loh sama netizen, dan yang nyoba ini tidak main-main gitu. Ada Ismail Fahmi dari Drone Emprit, ini salah satunya yang kemudian mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Dia mengatakan pada salah satu cuitannya, dia mengatakan bahwa wah keren, ada Prabowo Gibran AI, artificial intelligence. Kemudian dia menautkan nomor begitu ya, nomor dari WA dari AI ini adalah 081128718888 begitu. Dan ternyata dia menyapa lebih dulu nih Ismail Fahmi, hello begitu, dan kemudian dijawab, halo, apa yang bisa saya bantu mengenai Prabowo Subianto atau Gibran Rakabuming begitu kan. Nah, terus kemudian dijawab oleh Ismail Fahmi, siapa presiden Indonesia berikutnya berdasarkan data track record dan visi misi calon presiden begitu. Kemudian ini masih pertanyaan standar ya. Kemudian dijawab bahwa berdasarkan data track record itu yang mereka ajukan yang mungkin mencakup visi misi tentang pendidikan, Anda bisa menemukan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut di situs resmi mereka. Terima kasih. Jadi dia mengarahkan kepada platform lain. Nah, terus kemudian ditanya, ini pertanyaan yang tricky saya rasa ya, menguji apakah AI ini memang betul-betul pandai begitu untuk memfilter pertanyaan seperti ini begitu. Kemudian ditanya oleh Ismail Fahmi, sila ke-7 Pancasila apa? Dan dia jawab 7 sila itu Mas Hersu. Jawabannya itu adalah yang 1 sampai ke 5 seperti halnya sila yang berada pada Pancasila begitu, yang memang sudah ada. Dan yang ke-6 itu adalah kerjasama internasional yang berdasarkan keadilan dan perdamaian dunia. Dan yang ke-7 kebinekaan dalam kesatuan. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika ditanya pertanyaan yang tricky tersebut, ternyata AI ini tidak sepandai seperti yang kita duga begitu. Hal seperti ini Mas Hersu, padahal kita tahu yang namanya netizen Indonesia, netizen yang julid, tricky, mereka senang menguji sesuatu, apalagi kalau ada sesuatu yang tidak proper, tidak benar begitu ya. Mereka pasti akan makin ingin menguji begitu dan menjadi bahan bercandaan atau lucu-lucuan begitu. Dan kita tahu di dunia internasional saja netizen Indonesia ini terkenal paling julid atau paling aktif begitu Mas Hersu. Bahkan sampai misalnya akun dari Manchester United itu paling sering gimmick-gimmicknya begitu ya, itu untuk menggoda netizen Indonesia, karena memang paling banyak itu aktif itu adalah netizen Indonesia, sehingga mereka bisa menyetel lagu-lagu dangdut, mereka bisa ngomong bahasa Jawa, mereka bisa jadi mungkin adminnya saya rasa bisa jadi juga salah satu mereka pilih dari Indonesia, karena ini untuk menaikkan pamor mereka di memperluas base-nya ya fanbase-nya ya lebih besar. Betul, karena fanbase-nya memang besar di Indonesia begitu. Ya. Nah, tapi kalau yang ChatGPT aslinya ditanya soal Pancasila bisa jawab 5-5-nya ya Pak ya, walaupun tanya 7 itu ya. Betul, ini kemudian ada juga yang menguji Mas Hersu bahwa ketika ditanya ChatGPT ya, ini bukan platform dari Prabowo Gibran, itu ketika ditanya apa Pancasila begitu ya, dan kemudian ditanya sila ke-7 begitu, ya dia menjawab bahwa pada dasarnya principally begitu, bahwa secara filosofi Pancasila itu hanya ada 5, konsis R gitu, terdiri atas 1 sampai 5. Jadi dia menolak untuk menyebutkan yang ke-6 dan ke-7 tersebut. Lebih pandai. Nggak kemakan jebakan ya. Tapi satu hal begini ya, tentu kita mensyukuri ada anak putra Indonesia yang bisa juga membuat semacam artificial intelligence seperti ChatGPT gitu kan ya Mbak ya. Tentu kita syukurin kalau ada kelemahan-kelemahannya itu prosesnya diperbaiki. Tapi kan jadi persoalan karena itu digunakan sebagai tools kampanye, itu yang jadi masalah kan, ketika kemudian itu dia tidak cukup akurat, itu bisa merugikan loh, bukan malah menguntungkan gitu. Betul Mas Hersu, dan kita tahu ini misalnya ada yang kemudian mengunggah juga, namanya netizen Indonesia, mereka senang menguji segala sesuatu begitu kan. Ini dimaksudkan sebenarnya adalah untuk mengerek elektabilitas dari Prabowo Gibran, tapi ternyata netizen ini malah menanyakan informasi tentang pelanggaran HAM Prabowo, dia mengatakan seperti itu. ini apa ya? Kemudian jawabnya apa? Iya, ini jawabnya, maaf saya tidak dapat memberikan informasi tentang pelanggaran HAM Prabowo berdasarkan data yang ada pada pelatihan tersebut begitu. Jadi AI ini tidak menyediakan informasi
AI Prabowo Gibran ini tidak Oh, menyampaikan informasi seperti itu. Jadi mungkin sudah difilter, disaring filter. bahwa pertanyaan-pertanyaan yang negatif itu tidak akan dijawab. Sepertinya sih seperti Ya. itu. Terus dibandingin nggak dengan chat GPT yang asli? Ada ditanya juga politik dinasti Gibran. Ini Hmm. ditanyakan Iya, juga soal itu. iya. Ini luar biasa. Mungkin tidak terpikirkan sebelumnya juga ya, atau sudah terpikirkan saya tidak tahu. Tapi artinya antisipasi terhadap ke apa ya, ke julitan begitu, atau bisa dikatakan juga malah ketrikian dari netizen Indonesia itu kalau kita membuat Hmm. semacam platform itu memang harus betul-betul diperhitungkan, Mas Hersu. Iya. Nah, tadi jawabannya apa soal dinasti Gibran? Ya, tidak di screenshot lagi ini oleh yang bertanya gitu. Karena dia bilang begitu enggak dibales lagi kata dia. Ketika ditanya Oh, gitu soal ya. politik dinasti Gibran itu dia tidak menjawab lagi AI-nya. Ya, hati-hati ya menggunakan ini platform ini untuk tools kampanye karena memang sebenarnya tadinya memang kalau aslinya tidak digunakan untuk itu ya Mbak ya. Tujuannya kan bukan seperti itu gitu. Oke, apa kita tinggalkan saja dulu soal Ini ada lagi Mas Hersu, ini apa di itu? sekarang kalau yang sebelumnya kita pernah bahas itu ada artis begitu ya, Hmm. penulis dan blogger dan juga pemain film itu kan yang dia ditawari untuk menjadi influencer dari Prabowo Ah. Gibran. Hmm. Ini memang kalau saya melihat Prabowo Gibran ini dan ini juga pendapat dari netizen dan para pengamat begitu ya, terutama netizen ini yang mereka ngomong-ngomong soal apa namanya kemampuan keuangan dari Prabowo Oh, banyak sekali yang di seperti hire ya. unlimited. Iya, betul. Kan memang pada beberapa hari yang lalu itu mereka mengakui kan, itu dirilis bahwa modal dari 01 yaitu Anies Muhaimin itu hanya 1 miliar. Ini modal awal ya, modal awal untuk kampanye. Hmm. Yang itu terdiri dari iuran dari Anies Muhaimin dan juga dari Ini partai yang ini. capres dua apa ini? Iya, ini capres duafa gitu. Mereka berharap untuk dapat sokongan dari rakyat yang mendukung mereka begitu kan. Dan kemudian yang kedua itu dari Ganjar Mahfud kalau tidak salah 23 miliar sekian begitu ya, di mana Ya, Pak ya. Ganjar dan Pak Mahfud ini masing-masing apa menyetor 100 juta kurang lebih gitu. Itu cukup kecil ya untuk kalau Iya seandainya dong. itu dan kemudian itu dari partai-partai yang lainnya. Nah, sementara kalau dari Prabowo Gibran ini modal awalnya sekitar 31 juta sekian. Ini yang paling besar begitu. Dan 1 juta apa? 31 miliar. 31 miliar sekian begitu. Ini jumlah yang paling besar ya, 31 kalinya dari yang 01 Anies Muhaimin begitu. Makanya kalau ada di ini Mas Hersu di X terutama ya, ini kemudian ada yang meng-up juga di-upload ini salah satu influencer walaupun followernya baru 5.800 ini bernama Aap El Karimi. Di situ dia mendapatkan ajakan gitu ya, tawaran padahal followernya hanya sekitar 5.000 begitu. Biasanya kan yang mendapatkan ini misalnya akun Partai Sokmed. Kita tahu akun Partai Iya, ya. Sokmed jadi big influencer kalau di X begitu ya karena dia memiliki pengikut sekitar 550.000 lebih lah begitu. Nah, sementara ini hanya 5.000-an. Itu saja dia sudah diajak begitu Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa udah dapat DM endorse capres nih guys. Nih guys gitu. Emangnya biasanya berani bayar berapa ya? Ada yang tahu? Dia menanyakan demikian. Kemudian ternyata isinya adalah selamat sore, perkenalkan saya begitu disebutkan tapi dihapus di situ ya. Dari lagi salam kenal Kak, saya tertarik dengan personality Kak Aap dan ingin mengajak Kak Aap bekerja sama. Apakah saya bisa dapat harga untuk SOW berikut? 1 kali IG Reels Mirror TikTok di-keep sampai Februari 2024 untuk campaign politik dari parpol pendukung paslon nomor 2. Terima kasih sebelumnya. Terus kemudian dia menanyakan, selamat siang Kak, saya izin memfollow up pesan saya sebelumnya. Ya, mohon diinformasikan, terima kasih. Nah, ini kemudian banyak sekali jawaban yang supaya meminta 500 juta, 1 miliar, dan sebagainya. Karena dari Partai Sokmed itu sendiri, Mas Ersu, dia pernah mengatakan sebelum dia sekarang menjadi influencer atau buzzer dari 02, dari dia adminnya mengatakan bahwa dia ditawari oleh BUMN atau oleh perusahaan begitu ya untuk menjadi influencer begitu dan dia mematok harga 10 miliar. Ya kalau saya mau 10 miliar boleh begitu. Dan kemudian tidak mendapatkan jawaban lagi karena mungkin harga yang dipatok terlalu besar. Nah, sekarang untuk
yang tidak hanya perusahaan, tapi untuk paslon 02 dan sekarang dia aktif sekali menjadi influencer dari pasangan ini. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk meng-hire si akun ini begitu yang memiliki follower 550.000 lebih? Itu yang menjadi pertanyaan dari netizen. Rame betul tiap hari mereka mengatakan atau menanyakan kepada akun tersebut, Mas Hersu. Jadi ini memang biaya yang dikeluarkan oleh 02 untuk digital, untuk AI tersebut juga ya. Terus kemudian untuk meng-hire para influencer seperti yang kita tahu datang ke Kementerian Pertahanan begitu kan. Terus tidak hanya satu gelombang, setidaknya saya 3 kali melihat ada influencer yang ke sana rame-rame begitu. Itu kira-kira influencer ini bayar berapa? Karena biasanya mereka kemudian mencuit berkali-kali di akun-akun mereka, mereka juga ada video bahkan yang ditayangkan, kemudian juga ada foto-foto yang banyak dan sebagainya gitu. Yes, oke. Jadi ini menarik ya, terkonfirmasi lah ya, seenggaknya bukan rumor lagi ya gitu. Memang anggarannya paling gede dalam soal itu ya. Nah, dalam Ya, soal mereka paling peduli karena itu tadi Mas Hersu, gemoy-gemoy saja itu kan yes itu. tujuannya pada Gen Z begitu. Ya, dan waktu itu sejauh itu berhasil ya, sebelum Betul. kemudian muncul tsunami public relation tuh ya, ya kan yang kasus Samsul, kasusnya Pak Ndas, politik Ndasmu dan sebagainya begitu. Jadi Betul. ini memang yang bahayanya ya kalau branding semacam ini nih, kalau antara produk dengan kemasannya dan juga advertisingnya nggak nyambung, itu ya bisa jadi bubble, bahkan bisa jadi bumerang yang terjadi gitu ya. Oke, Mbak Agi, yang lain apa tadi kita ngomongin soal Firly ya? Saya kira kita pendek saja ya. Pak Firly itu kan sudah ditolak pra peradilannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tumben-tumben nih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Biasanya kan ini jadi surga ini para terdakwa korupsi itu biasanya banyak menang kalau toh dia disidang di situ juga kasusnya ringan begitu. Tapi Pak Firly ini kemudian ditolak pra peradilannya, jadi statusnya sebagai tersangka sah gitu. Dan artinya kan kalau dengan sahnya itu dia harus menjalani proses sampai ke pengadilan, dan waktu itu dia dipanggil sekali, tapi dia setelah ditolak pra peradilannya dia mangkir, dan kalau ini Polda Metro Jaya menyatakan bahwa mereka menyiapkan panggilan kedua, dan kalau tidak datang juga ini akan dipanggil secara paksa, artinya ditangkap gitu ya. Ini menarik, sangat menarik. Dan di tengah-tengah situasi itulah kemudian Presiden kan waktu itu menerbitkan sebelum pra peradilan ini diputuskan ya, Presiden menerbitkan kepres yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dan Dewas. Ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi kan yang diajukan oleh Nuril Gufron pada waktu itu ya, memperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dengan begitu sebenarnya masa jabatannya Pak Firly itu kan masih sampai Desember 2024 karena diperpanjang 1 tahun gitu. Walaupun dia sifatnya nonaktif karena sudah ada kepresnya nonaktif, tapi dia tetap tercantum sebagai pimpinan KPK, hanya nonaktif kan begitu. Tapi sekarang rupanya Pak Firly mengundurkan diri, menyatakan pengunduran diri. Padahal jauh sebelumnya kan banyak kalangan yang mendesak Pak Firly untuk segera mengundurkan diri. Tapi sekarang justru yang mendesak itu minta jangan mundur diri karena mundur diri karena dianggap bahwa ini strategi Firly menghindari hukuman etik yang sedang diproses oleh Dewan Pengawas KPK. Jadi rame lah ini, kira-kira begitu Mbak Agi perkembangannya. Iya, betul sekali. Jadi Pak Firly ini kan sebetulnya sudah beberapa kali masuk Dewan Pengawas itu, tapi kan lolos terus. Lolos terus ya. Lolos terus, dianggap tidak memenuhi persyaratan, bukti apa dan sebagainya. Dan kita tahu Dewas KPK saat ini kan Dewas yang terbentuk sesudah diputuskannya Undang-Undang Revisi KPK. Revisi Undang-Undang KPK ya. 2019. Dan untuk tahap pertama Dewas ini ditunjuk oleh Presiden berdasarkan peraturan tersebut. Jadi Dewas ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Jokowi langsung. Yes. Artinya apapun keputusan yang di dalam kita rasa adalah berkaitan dengan persetujuan dari Pak Jokowi juga begitu. Ini juga relate begitu kepada yang dilakukan oleh Lili Pintauli dulu kan ketika dia mendapatkan berbagai untuk di Mandalika ketika itu ya Mas Hersu, dia mendapatkan resort, hotel, tiket, nonton ini di sana, balapan di sana begitu. Dan ketika ini kemudian bukti-buktinya cukup dan kita bisa melihat itu bisa bergulir, kasus suap ini bisa bergulir ke kasus korupsi. Jadi bisa juga merekomendasikan untuk diperiksa oleh pihak lain lebih lanjut. Nah, langsung dia mundur supaya dia tidak terkena itu begitu kan. Dan sekarang dilakukan Firly juga sama. Kalau Sania Dewas memutuskan itu artinya yang sekarang dia dihadapi soal gratifikasi, suap, korupsi lah begitu ya, dengan
Syahrul Yassin Limpo ini bisa bertambah berat malah nantinya. Yes, oke. Saya kira kita mesti akhiri perbincangan ini. Banyak yang nggak sabar untuk menunggu nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi jangan bobo sebelum sebelum pukul 9 ya, karena acaranya itu akan berlangsung sekitar 21.30 ya. Bahkan kalau ada dialog-dialognya bisa sampai pukul 10-an gitu ya Mbak. Ya, Mas Hersu dan Bang Rocky bisa dilihat di Hersu Benopoin ya. Di Hersu Benopoin, di Freedom News juga bisa. Freedom News TV, ya. Yes, oke. Jadi jangan taruhan ya. karena ini Gibran akan tampil mengejutkan gitu. Bisa kalah nanti kalau sampai taruhan. Oke, saya kira kita mesti harus pamit, Mbak. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menonton debat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.